Itu syaratnya tadi yang keris itu seperti tiga kelompok. Tiga kelompok kembang. Itu dia kayak manggil jimat di dalam situ biar keluar. Ini boleh disuruh keluar. Check up keluar. Angkat kali ya. Itu hantu pria itu hantu laki-laki itu ya. Iya. Udah keluar nih. Udah nggak ada lagi. Itu bisa dibawa. Dia bisa dudukin lagi loh. Oh, didudukin aja. Dudukin. Didudukin apa di take out tadi? Diduduk-dudukin. Tapi masih kuat nggak nih dia? Masih kuat nggak? Kuat gak, Mas? Hah? Udah nggak kuat? Masih kuat? Kenapa? Mas dari sini. Atar dengar saya nggak? Atar dengar saya. Ya mungkin dia harus memang udah gak kuat kali ya. Kita harus take out. Ya itu kita jadi. Itu kerisnya diapain, Roy? Kita akan sita. Oke, Mas Atar. Tadi kalau tujuannya emang lepas nih udah lepas malam hari ini ya. Jangan pakai gituan lagi ya. Jimatnya disita ya. Oke, jimatnya disita. Terima kasih. Dan selamat malam. Aku masih bingung deh, Kak. Yang tadi perempuan itu. Itu bentrokan energi sih biasanya sering terjadi dengan barang-barang atau dengan beberapa orang gitu ya. Kadang kesurupan, kadang bisa nyampur. Jadi kayak Tapi yang tangan aku di ini banget loh, di apa? Digenggam. Genggam banget tadi. ditarik sama dia. nggak? Ditarik. Tarik gitu terus digenggam gitu. Itu yang mau di sini dia kan. Iya. Dia udah bentrokan malah masuk ke penonton. Iya, bentrokan malah masuk ke penonton. Ya. Tapi dia udah benar-benar lepas dari jimatnya disita dan sesosok gaib yang laki-laki yang kamu gambar ini nggak dalam atar lagi kan, Roy? Gak ganggu atar lagi. Nggak akan ganggu dia lagi. Ya? Tidak akan lagi. Asal dia tidak mencari ritual ini lagi. Sesuatu yang didapatkan dengan mudah akan menghilang dengan cara yang mudah. Dengan kehancuran yang sangat hebat. Berikutnya akan hadir seorang wanita yang mengaku menyantet teman kerjanya karena dendam. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Dian. Selamat malam Mbak Dian. Malam. Apa yang mau diceritakan? Saya datang di sini karena pernah sih kerja satu kantor. Atasan aku itu ya mau pecat. Jadi waktu saat aku outing, aku ambil barangnya terus aku santet kan, kubur baju sama ambil bajunya terus aku bawa ke dukun. Terus sampai dukunnya kasih silet, paku, binatang aku bawa sampai di rumah aku kuburin. Sebentar pelan-pelan Mbak Dian. Saya mau tanya ya. Pertama ya, ini Mbak Dian ada acara kantor, Iya, outing. Tapi ada atasannya yang waktu itu mau mecat Mbak Dian. iya, Maka di kesempatan outing itu diambil barang-barang pribadinya. iya bajunya. Apa aja bajunya? Bajunya, Bajunya aja yang diambil. iya bajunya aja. Dibawa ke dukun. Ke dukun. Gunanya untuk apa?
Iya, aku kan kesal sama dia. Supaya dia Sakit-sakitan. sakit-sakitan. Lalu di tempat dukun itu ada ritual yang menggunakan apa tadi? Silet. Iya, silet, paku, kendi, sama binatang. Lalu setelah Aku, itu diapain benda-benda itu? Benda-benda itu aku bawa pulang ke rumah. Terus aku masukin baju, silet, paku, binatang aku kubur di depan rumah, di halaman rumah aku. Semenjak itu dia sakit-sakit terus, dan udah sakit terus dan kayak gimana ya, rasa bersalah. Terus aku juga dihantuin sama binatang-binatang itu. Kayak itu binatang gaib itu. Tapi nggak jadi dipecat kan? Dipecat sih waktu itu. Dipecat juga? Tetap dipecat juga karena aku kesal. Jadi aku ambil aja bajunya. Oke. Sekarang atasannya itu masih sakit? Sakit. Dan karena digangguin hal-hal atau binatang-binatang gaib itu, Iya. akhirnya muncul rasa bersalah. Rasa bersalah. Dan saya juga dihantuin juga sama tiba-tiba ada silet nih keluar. Silet keluar dari mana? Di kasur. Mohon maaf, siletnya ini keluar dari kasur kamu gitu? Iya, di bawah kasur sering Kalau ada. dihantuin sama binatang kayak apa sih? Kayak binatang-binatang kayak kadal. Muncul di mana? Ya muncul kayak muncul aja. Maksudnya ada wujudnya nyata atau dalam mimpi? Wujudnya kalau kita lihat tuh kayak nyata, tapi hilang. Saya pokoknya dihantuin terus. Kayak Datang ke gitu. sini makanya mau Makanya saya gangguan dengar ini gimana caranya bisa biar hilangin semua itu. Saya datang sini untuk minta bantu Kak Bayu, Kak Roy biar bisa bebas dari semua itu. Oke, mudah-mudahan nanti teman kami bisa membantu Anda ya, Mbak Dian ya, supaya bisa benar-benar terlepas dari gangguan terornya ya, dan mudah-mudahan sih pengaruh guna-gunanya lepas dari teman kerjanya ya, atasannya. Kami akan ajak Mbak Dian untuk langsung bertemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Dian mendiami nomor rumah 18 dengan tanggal lahir 2 November 1989. Sosok yang memiliki karakter pendendam dan penuh emosi. Entah kenapa saya merasakan sesuatu yang aneh di sini. Banyak sekali aura negatif yang terlihat di tubuh Dian. Saya melihat adanya dendam pribadi dari Dian kepada orang lain. Saat ini saya melihat ia tersesat di antara dua pilihan yang membuat ia sulit keluar dari kegelapan. Saya melihat sosok dia ada genderuwo di belakangnya dan terus menghantui hidupnya. Selamat malam. Selamat malam. Silakan duduk semuanya. Terima kasih. Dian, dengan tanggal lahir 2 bulan 11 1989 dan nomor rumah 18. Dian waktu itu hampir dipecat sama atasannya dan saat outing kantor mengambil barang-barang pribadi, baju dari atasannya untuk dibawa ke dukun. Iya. Untuk menyantet orangnya, ya atasannya tersebut. Saat ini atasannya sakit-sakitan, tapi Dian juga tetap dipecat dan sering diganggu oleh binatang-binatang gaib. Dan waktu itu menggunakan silet dan benda-benda lain dikubur di depan rumah, paku juga. Tapi ada silet yang sama yang dikubur itu yang muncul dari dalam kasurnya Mbak Dian ya, di tempat tidurnya. Iya, lah. betul. Makanya malam ini datang ke menembus mata batin untuk menghilangkan semua teror-terornya. Iya. Gimana Roy? Ya, jadi Mbak Dian tuh memang diteror hantu yang berlebihan ya. Saya justru takut dengan karakter Mbak Dian. Saya membaca dalam vision saya. Sebentar.